Lebih dari 20 tahun sejak diundangkan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akhirnya direvisi awal 2025 ini. Meski demikian, revisi Undang-Undang TNI ini menimbulkan polemik di masyarakat. Salah satunya terkait semakin luas dan terbukanya peluang bagi prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil. Sejumlah pihak memandang upaya revisi terhadap Undang-Undang TNI ini bertolak belakang dengan cita-cita reformasi yang digagas 26 tahun silam yang justru ingin memisahkan militer dari jabatan sipil. Sebenarnya seperti apa rekam jejak TNI dari era Orde Lama hingga saat ini? Bagaimana kebijakan setiap presiden terhadap keterlibatan TNI di ranah sipil? Pada era Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, TNI awalnya hanya berfokus pada bidang pertahanan dan keamanan. Namun situasi politik pasca kemerdekaan yang tidak kondusif membuat TNI mengalami perpecahan karena ada kubu lain yang menginginkan peran ganda bagi TNI, baik di politik maupun militer. Bahkan pada 1952, TNI sempat menggelar demonstrasi yang menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS untuk dihapuskan, karena DPRS dianggap setuju memfokuskan TNI hanya di bidang keamanan. Sebagai solusi, Abdul Haris Nasution menawarkan jalan tengah, yakni tentara aktif boleh terlibat dalam politik. Keputusan yang diambil ini bertujuan untuk meredam konflik di dalam tubuh militer. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Dwi Fungsi ABRI. Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, TNI mulai masuk ranah politik lewat Dwi Fungsi ABRI yang dilandaskan pada ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1969. Dwi Fungsi ABRI adalah fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat, atau sederhananya dapat disebut sebagai kekuatan militer negara dan pengatur pemerintahan negara. Sehingga anggota ABRI mendapat kursi di MPR dan DPR tanpa perlu mengikuti pemilu. Puncak kejayaan Dwi Fungsi ABRI terjadi pada tahun 1990-an. Ketika saat itu anggota ABRI memegang peranan kunci di sektor pemerintahan, mulai dari bupati, wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, peradilan, hingga menteri di kabinet Soeharto. Namun, peran ABRI yang turut memegang kekuasaan negara justru membuat demokrasi terkikis. Dalam kekuasaan yang dipegang militer ini, kerap terjadi pelanggaran HAM sehingga berujung kerusuhan. Militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil negara. Dwi Fungsi ABRI perlahan mulai dihapuskan, seiring runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Memasuki era reformasi, Dwi Fungsi ABRI pun dihapuskan. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan cara mereformasi TNI. Hingga pada rapat pimpinan ABRI di tahun 2000, para pemimpin sepakat untuk menghapus Dwi Fungsi ABRI. Puncaknya pada tahun 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mempertegas fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara dan tidak terkait dengan politik, dan membatasi jabatan sipil yang bisa dipegang TNI menjadi hanya 10 kementerian lembaga. Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 hingga 2014, meski berlatar belakang militer, SBY tetap menjalankan Undang-Undang TNI sebagaimana diamanatkan oleh reformasi dengan tidak melibatkan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil. Bahkan ia pernah mengingatkan sejak reformasi 1998 ada kesepakatan bahwa tentara tak boleh lagi ikut dalam politik praktis. Demi membangun angkatan bersenjata yang profesional, para prajurit harus kembali ke barak. Namun di era Presiden Joko Widodo, periode 2014 hingga 2024, langkah berbeda diambil. Menurut catatan Laboratorium Indonesia Emas 2045 atau LEM 45, sebanyak 2.569 perwira TNI tersebar dalam 14 kementerian dan lembaga. Padahal seharusnya TNI hanya berada di jabatan sipil pada 10 kementerian atau lembaga, yakni Kemenhan, Kemenko Polhukam, Kemensetnek, BIN, BSSN, Lemhanas, Wantanas, Basarnas, BNN, dan Mahkamah Agung. Langkah lebih ekstrim tampaknya tengah diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain melakukan revisi Undang-Undang TNI, tercatat dirinya telah menempatkan sejumlah prajurit TNI aktif di jabatan sipil yang saat ini tengah menjadi sorotan. Beberapa di antaranya, yakni Letkol Teddy Indrawijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, dan Maijen TNI Novi Helmi Prasetya yang ditunjuk sebagai Dirut Perum Bulog. Kini dengan polemik yang muncul seiring upaya revisi Undang-Undang TNI yang membuka semakin luas peluang prajurit aktif memasuki institusi sipil, wajar jika publik khawatir ekses buruk Dwi Fungsi ABRI di era Orde Baru kembali menodai demokrasi. Selain itu, hal ini dicemaskan bakal menimbulkan kecemburuan pada warga sipil yang merintis karir di lembaga-lembaga tempat TNI diperbolehkan berkecimpung. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju nggak prajurit aktif semakin banyak yang menduduki jabatan sipil seperti era Orde Baru?